Kita yang siap dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, bahkan sangat baik. Amin, saudaraku. Baik. Pada hari Kamis Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, betul? Nah, dan 10 hari kemudian akan dicurahkan Roh Kudus. Apa dikatakan di sana? Saudaraku, kita baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, semua jangan ada dulu teralih pikirannya kepada yang lain-lain, jangan dulu tergoda melihat medsos dan lain sebagainya. Saudaraku, fokus dulu kepada firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Tetapi di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, jelas dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dulu. Nah, sekarang kepada kita, saudaraku, bahwa ketika kita sudah menerima Roh Kudus itu, maka kita juga menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Nah, di dalam diri setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus ada kuasa, ya, ada power, ya, ada dinamos, ya, dinamit. Ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk apa? Dikatakan di sini untuk menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Nah, itulah panggilan pertama yang Tuhan mau di dalam diri setiap kita orang Kristen, saudara-saudara, menjadi saksi. Ya, apa yang akan kita saksikan? Yaitu apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Itulah yang akan kita saksikan. Ya. Jadi menjadilah saksi daripada Kristus, karena engkau tahu Yesus adalah Tuhan, engkau melihat ya perbuatannya, dan engkau mengalami juga perbuatan dari Tuhan itu sendiri. Jadi itulah yang akan kita saksikan di sekeliling kita. Kita saksikan siapa Yesus, dia adalah Tuhan. Kita saksikan bagaimana dia penuh kasih. Kita saksikan pengalaman-pengalaman saudara yang daripada Tuhan, pengalaman diberkati, pengalaman disembuhkan, pengalaman ditolong, bahkan pengalaman diproses. Katakan amin. Nah, itu yang harus kita saksikan, saudara-saudara. Nah, untuk menjadi saksi ini tentu saja kita, saudara-saudara, harus menjaga sikap kita. Katakan menjaga sikap, menjaga perilaku kita. Kita jaga seluruhnya, saudara-saudara, ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi sebaliknya kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita menjadi seorang saksi itu harus sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup kita, cara bicara kita, dan kesaksian hidup kita. Ya, itu sangat amat penting, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita latih mulai hari ini untuk menjaga keseluruhan daripada sikap kita ini, ya. Mulai dari cara kita berbicara. Ya, mulai dari bagaimana kita berbicara, ya. Adakah kita berbicara sembrono, ya? Adakah kita berbicara canda-canda yang sia-sia? Adakah kita suka marah-marah? Adakah kita saudara-saudara sombong, ya kan? Ya, itu sikap semua. Adakah kita tinggi hati atau sebaliknya? Adakah kita ramah terhadap semua orang? Amin, saudaraku. Nah, itu perlu. Adakah kita kasar, ya, atau lembut? Nah, di situ kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan keseluruhan sikap hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah kita sopan atau tidak sopan? Kan gitu, saudaraku. Nah, betapa pentingnya kita bersikap sopan terhadap siapa saja di tengah-tengah perkumpulan kita dan di luar sana. Katakan amin. Katakan amin. Kita perlu sopan, saudara-saudara. Adakah kita murah hati atau pelit?
Itu menjadi kesaksian hidup kita, saudara-saudara. Ya, apakah kita sulit sekali berbagi kepada teman-teman kita? Itulah yang menjadi kesaksian kita, saudara-saudara. Tetapi Tuhan dan firman Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi pribadi yang murah hati. Di Galatia 5 ayat yang ke-19-20. Ya. Sebagai seorang saksi kita harus menunjukkan buah roh. Katakan buah roh. Ya. Ayat yang ke-20 ya, ayat yang ke-20. Oke, berarti ayat coba yang berikutnya. Ayat yang berikutnya 21, 22, lanjutkan aja. Ya. Bisa tampilkan? Biar semua kita sama-sama baca. Oke. Ayat 22. Semua kita membaca, saudaraku. Semua kita memperkatakan. Meskipun saudara ayat ini sudah menjadi ayat hafalan, tetapi kita tetap perlu memperkatakan. Katakan memperkatakan. Ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ini perlu kita tampilkan sebagai seorang saksi. Amin, saudaraku. Perlu kita tampilkan karakter Kristus. Katakan karakter Kristus. Iya. Nah, bagaimana supaya karakter Kristus itu senantiasa bisa kita tampilkan di tengah-tengah perkumpulan kita dan juga di luar sana? Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara, selain kita bersekutu karib dengan Tuhan senantiasa. Katakan bersekutu karib. Jadi di rumah saudara, tidak hanya di sini, di rumah kita perlu kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat penyembahan kita, ya. Adakah saudara di rumah menjadi kebiasaan untuk menyembah Tuhan secara pribadi? Nah, jikalau belum selama ini, maka mulai hari ini saudara-saudara biasakanlah menjadi penyembah di dalam rumah. Amin. Ya, menjadi penyembah. Nah, saat saudara menyembah, saat saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka saat itulah Tuhan itu mencurahkan rohnya lagi, memenuhi kita dengan rohnya lagi, memenuhi kita dengan karakternya lagi, saudara-saudara. Ya, saat seperti itulah Roh Kristus makin bertambah-tambah dahsyat di dalam diri kita. Amin. Roh Kristus makin bertambah-tambah dahsyat manifestasinya, bukan besarnya. Kalau besarnya Roh Kudus, Roh Allah itu sudah nggak bisa dibatasin, tidak terbatas dia. Tetapi manifestasi daripada Roh Allah itu di dalam diri kita, manifestasi daripada Roh Kristus itu di dalam diri kita saat kita datang menyembah, saat kita datang bersekutu dengan Tuhan. Tentu saja saudara-saudara, karakter Kristus itu akan termunculkan ketika kita sedang diproses, ya. Ketika kita sedang diproses. Katakanlah misalnya ketika saudara minta, Tuhan berikan aku kerendahan hati seperti hatimu. Maka Tuhan akan munculkan seseorang yang sombong, seseorang yang akan membuli saudara, seseorang yang akan menyakiti hati saudara. Apakah saudara tetap bisa rendah hati? Kan gitu saudaraku, ya. Itu dia. Jadi di dalam proseslah karakter Kristus itu akan muncul untuk nanti kita saksikan di luar sana. Jadi ada proses. Ketika saudara berdoa misalnya, Tuhan buatlah hatiku, ubahkanlah hatiku menjadi hati yang murah hati. Nah, Tuhan akan munculkan kesempatan kepada saudara untuk memberi, ya, untuk memberi. Ada orang yang butuh sesuatu, adakah saudara bersedia memberi dengan senang hati atau tidak? Disitulah diproses Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah saksi Kristus, yaitu menampilkan Kristus, menyaksikan, menampilkan Kristus di hadapan halayak ramai. Itulah saksi Kristus. Nah, yang kedua, untuk apa Roh Kudus dicurahkan di dalam gerejanya dulu dan dikobarkan lagi di tengah-tengah kita saat ini, saudara-saudara? Ya, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Katakan dipimpin oleh Roh.
Kita buka, tadi sudah dari Galatia 5 ayat 25 coba ya. Galatia 5 ayat yang ke-25. Haleluya. Ya, kita perkatakan, semua memperkatakan saudara-saudara, supaya kuasa firman ini bekerja di dalam diri saudara. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi dengan suara yang lebih bersemangat lagi. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, amin. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jangan lagi dipimpin oleh daging. Ya, jangan lagi dipimpin oleh daging, saudara-saudara. Ya, kembalikan ke ayat yang ke-19, Rizky. Ya, supaya kita tahu apa aja bagian daripada daging itu. Seperti apa daging, bukan tubuh maksudnya, tetapi sifat kedagingan. Kita perkatakan 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan tidak hanya ini saudara-saudara. Ya, daging masih banyak hal-hal lain yang merupakan daging atau kedagingan saudara-saudara. Ya, seperti saya katakan, tinggi hati, kesombongan, itu juga daging. Ego, mau menang sendiri, itu juga kedagingan saudara-saudara. Ya, jadi saudara, biarlah kita dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, untuk apa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, dan untuk apa kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, yaitu untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya, mendemonstrasikan kuasa Allah. Saudara, setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, maka di dalam dirinya ada kuasa, ya. Ada kuasa, ya, ada kuasa, bukan saja otoritas, tetapi juga ada kuasa di dalam diri setiap kita. Itu sebabnya ketika saudara berdoa, ya, untuk mengusir setan, setan pergi. Ketika saudara berdoa untuk orang sakit sembuh. Ya, ketika saudara berdoa untuk cuaca tenang, cuaca tenang. Ya, ketika saudara ketika saudara melakukan counseling atau melakukan nasihat, ya, mendorong seseorang, orang itu terbangunkan hatinya, terbangunkan semangatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengalami hal ini, dan saya percaya setiap kita pun pernah mengalami mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya, kami pernah beberapa tahun yang lalu, dalam tempo 3 atau 4 bulan itu terkumpul ada sekitar 22 orang yang kakinya pendek sebelah. Saudaraku, tentu di berbagai tempat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda, kakinya pendek sebelah. Kami doakan, Roh Kudus membuatnya rata kembali, saudara-saudara. Ada 22 orang di berbagai tempat. Nah, ketika kami juga berdoa mengusir setan, ada orang yang kerasukan setan di sekitar Padang Bulan sana, kami usir roh jahatnya pergi. Ya, saudaraku, ketika kami berdoa untuk cuaca, ya, cuaca yang buruk, hujan lebat, kami berdoa, itu terlalu sering kami alami bersama dengan istri, saudara-saudara. Maka cuaca di tempat kami itu, hujan itu jadi reda. Banyak hal, saudara-saudara, ketika kami berdoa untuk satu kedamaian, ketentraman di satu, ada beberapa tahun yang lalu ada keributan, ya, hampir terjadi keributan massa. Kami masuk di tengah-tengahnya, kami berdoa, kami mengikat roh kerusuhan, roh keributan, maka keributan itu berhenti, dan seterusnya. Ya, ketika kami juga berdoa, ya,
untuk kebutuhan. Jadi bukan hanya kebutuhan orang lain, tetapi kebutuhan kami juga. Ketika saya berdoa dan berdoa untuk kebutuhan tertentu, Tuhan lakukan mujizat, ya mujizat keuangan. Ya, kami sering mengalami mujizat keuangan, saudara-saudara, tanpa diduga Tuhan mengirimkan ya beruntun gitu keuangan kepada kami. Jadi kita ini sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus diberi kuasa, saudara-saudara. Mari kita buka dari Lukas 9 atau Lukas 10 ayat 19 ya. Lukas 10:19 coba. Saya mana tahu lupa, tapi kita cek, saudara. Lukas 10:19 apa dikatakan di sana? Ya, mudah-mudahan tidak salah ingat. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Ya, kompak semua. Lihat di depan aja. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan amin. Katakan, aku telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan saya. Amin, saudaraku. Nah, itu sudah sering kami lakukan. Saya ya sudah kerap kali berjumpa dengan dukun ya. Dukun ya, katanya mereka sih dukun besar, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang besar, hanya Tuhan yang besar. Amin. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, selain harus tunduk mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara-saudara. Nah, mengenai kuasa ini, saudara-saudara, penting saudara hidupi ya. Penting saudara hidupi. Juga dikatakan di dalam Matius 18 ayat 18 dibuka ya. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Ya, setelah itu siapkan nanti dari 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara-saudara. Ini semua berbicara tentang kuasa yang ada pada kita ya. Oke, di dalam Matius 18 ayat 18, apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, ya, saudara-saudara. Jadi ketika saudara mengikat pekerjaan si jahat di dalam diri seseorang, di lingkungan tertentu, maka kuasa jahat itu akan terikat. Amin, saudaraku. Ya, ketika saudara mengikat kuasa mantra-mantra, kuasa jampi-jampi, kuasa sihir-sihir yang ada pada diri seseorang atau pada lingkungan tertentu, maka surga juga mengikatnya. Katakan amin. Oleh sebab itu, sebagai saksi Kristus, jangan pernah ragu untuk maju, melangkah, mendemonstrasikan kuasa Allah. Saudara-saudara, jangan pernah ragu. Jangan pakai telepon pendeta, nggak usah ya. Engkau pun bisa melakukannya, karena di dalam dirimu ada Roh Kudus dan ada kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, yang berikutnya, mengapa Roh Kudus ya dulu dicurahkan dan sampai sekarang terus masih dicurahkan di hati kita, dikobarkan di hati kita. Oh, haleluya. Untuk saudara-saudaraku, untuk memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Ya, tadi bersaksi, ya, yang kedua supaya hidup kita dipimpin Roh, yang ketiga mendemonstrasikan kuasanya, dan yang keempat untuk kita memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19, ayat 18, 19, 20. Ya, semua saudaraku, semua kita ya, semua kita fokus pada firman Tuhan, semua serius ya, semua antusias, semua haus ya. 1, 2, 3. Yesus ya, ayat 18, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Itu sebabnya saudaraku, kita perlu keluar dari gereja ini, pergi keluar sana untuk memberitakan Injil supaya ada yang kita muridkan. Ya, kita perlu pergi keluar mencari jiwa-jiwa, memberitakan Injil keselamatan kepada mereka supaya ada yang kita muridkan. Jadi tugas saudara tidak cukup hanya datang duduk beribadah di dalam gedung gereja ini, tidak, ya. Bukan itu tugas Kristen. Itu hanya 2 jam dalam seminggu saudaraku, ya. Tetapi tugas saudara yang sebenarnya adalah ketika kaki saudara sudah keluar dari pintu itu, maka tugas di luar sana menunggu saudara. Apakah itu tugas hanya gembala? Tidak, saudara-saudaraku, ya. Tidak, ya. Itu bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas rasul, nabi dan pengajar. Itu adalah tugas dari orang-orang kudus. Gembala, rasul, penginjil, pengajar hanya memperlengkapi dari Efesus. Buka dari Efesus 4 ayat 11 supaya jelas duduk soalnya, supaya kita mengerti saudara-saudaraku. Ya, di dalam Efesus 4:11 apa dikatakan di sana? Bahwa Ia Yesus, ya, kita baca sama-sama, ya. 1 2 3. Dan ialah Yesus, ya, yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar untuk apa? Ya, ayat yang ke-12 kita baca sama-sama, ya. Ayo semua membaca 1 2 3. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara yang harus melakukannya. Katakan, kamu dan aku yang harus melakukannya. Bilang, ayo kasih tahu kiri kananmu, ya. Ya, saudara dan saya, ya, tidak cukup hanya Minggu. Sekali lagi ulangi, nggak cukup. Sudah klop kekristenanmu ketika engkau cari uang selama 6 hari, lalu hari Minggu kau datang ke gereja, udah beres? Enggak, belum beres. Mindsetnya harus dibalik. Justru datang hari Minggu di gereja, nanti 6 hari di luar sana, disitulah saudara menginjili, ya. Jadi bukan hanya cari duit, tetapi menginjili. Amin, saudaraku. Justru di situ. Jadi saudara baik-baik pun wajah saudara di gedung gereja ini tiap minggu, itu percuma bagi Tuhan kalau saudara tidak pernah bawa jiwa. Mohon maaf saya katakan, baik-baik pun wajah saudara, bagus-bagus pun cara duduk saudara di gereja ini, setiap ibadah selama 2 jam, kalau nggak pernah menginjili, nggak pernah bawa jiwa, itu saudara tidak berbuah. Haleluya. Nggak ada amin, nggak apa-apa, kebenaran tetaplah kebenaran, nggak perlu persetujuan saudara. Nggak perlu persetujuan amin dari saudara untuk kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun saudara nggak bilang amin. Jadi saudara harus bawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Itu tugas orang Kristen. Bukan bergereja saja, bukan Minggu. Itu konsep lama yang keliru, saudara-saudara. Harus menginjili. Kapan saudara bersaksi? Kapan terakhir saudara bersaksi? Ya? Kapan terakhir saudara menginjili bawa jiwa, ya? Jadi kalau hanya Kristen hanya kumpul di gereja, ya gitu-gitulah kita tiap minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, cari duit, terus kumpul-kumpul kita di sini, hanya kita untuk kita kumpul-kumpul, nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya. Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Haleluya. Amin, ya. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dari Kisah Para Rasul. Tadi kita sudah melihat 4 hal, ya. Kita akan lihat selanjutnya kenapa Roh Kudus dicurahkan di gerejanya dari 1985 tahun yang lalu sampai hari ini, dan hari ini juga akan semakin gencar disurahkan. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 hingga 19. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama saudaraku dari Kisah Rasul 2, ya, ayat 17. Inilah yang sedang terjadi hari ini, hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Apa dikatakan di sana? Demikianlah
firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat berikutnya, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini terjadi sekarang. Inilah yang terjadi sekarang, Bapak Ibu Saudara. Sedang tercurah rohnya di seluruh muka bumi, ya, di Timur Tengah, di negara-negara Arab hari-hari ini. Terus menerus tercurah roh Allah, membuat banyak yang bertobat, ya, membuat banyak yang bertobat hari-hari ini. Saudara-saudara kita yang ada di sana, di Pakistan, di negara-negara yang tadinya anti kepada Kristus, di situ hari-hari ini sedang tercurah rohnya. Di Afrika, saudara-saudara, ya, di Afrika, khususnya di Nigeria, di mana kekristenan di sana dihimpit, ditindas, tapi justru disitulah terdapat gereja yang paling besar di seluruh dunia, yang panjangnya 2 km dan lebarnya 1 km. Setiap kali ibadah minimal 700.000 orang beribadah di situ, saudara-saudara. Dan bila mana ada altar call, maka jauh di belakang sana, saudara-saudara, sudah disiapkan bus untuk mengangkat orang yang akan didoakan di depan ini. Ya, itu gereja terbesar di seluruh dunia, dan di mana-mana terjadi penuaian besar-besaran. Kalau saudara lihat di YouTube hari-hari ini, betapa banyaknya orang-orang yang dari seberang, ya, mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mereka bertobat. Itu karena apa? Karena terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara-saudara. Dan dikatakan kepada hamba-hambaku laki-laki, hamba-hambaku perempuan melakukan mujizat lewat pertolongan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan hari-hari ini semakin gencar menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Allah, sehingga terjadi mujizat di mana-mana. Seperti yang kami alami, saudara-saudara. Ada 20-22 orang yang kakinya pendek sebelah, Tuhan buat menjadi rata kembali, sempurna kembali. Saudara-saudara yang dikasihi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terakhir saudara-saudara, bagaimana supaya senantiasa saudara penuh Roh Kudus? Kita buka saudara dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 31. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Yesaya 40 31. Kita baca sama-sama, semua membaca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, menanti-nantikan Tuhan itu yaitu ketika kita sediakan waktu, ya, ketika kita sediakan waktu untuk menyembah Tuhan, ketika kita sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di rumah. Saat itulah saudara terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara yang rindu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak, saya ingin bertanya sekali lagi, berapa banyak dari saudara yang haus dipenuhi oleh Roh Kudus? Haleluya. Haleluya. Yang angkat tangan maju ke depan. Yang angkat tangan saja maju ke depan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Yang angkat tangan maju ke depan. Yang haus, sungguh-sungguh haus dipenuhi oleh Roh Kudus, maju ke depan. Kita akan minta kepada maju, enggak usah ragu-ragu. Kita akan minta kepada Tuhan supaya dari tempat ini juga di rumahmu engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Haleluya. Enggak usah pakai singer, enggak usah. Haleluya. Cukup saudara ikut di sini saja menopang. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Semua fokus kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan saja. Ya, jangan lakukan yang lain dulu ya. Haleluya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanmu atasku. Angkat tanganmu. Membangkitkan kuasamu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Minta dengan sungguh-sungguh. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanmu atasku. Membangkitkan kuasamu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, haleluya. Hati mereka yang terluka, yes, serta menjelikan